Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wah Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin kita sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada suatu penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil akan membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan yang mendesak. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat oleh Abu Jahil. "Terima kasih loh Abu Nawas, kamu sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Terus gimana? Gak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Tenang Abu Jahil, jangan khawatir. Aku kan sudah janji sama kamu, jadi gak mungkin aku ingkari. Ya, aku terpaksa menolak perintah Baginda Raja," jelas Abu Nawas. "Wah, kamu serius Abu Nawas? Apa gak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo, aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli, membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah teman yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa, air mata Abu Jahil pun menetes membasahi pipi. "Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil pun segera mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan segera membetulkan genteng. Tidak berapa lama, datanglah tetangga Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang akan aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan segera turun menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa kau gak ngomong saja tadi waktu aku masih di atas?" tukas Abu Nawas. "Aku malu Abu Nawas kalau ada orang lain yang mendengar," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Gimana Abu Nawas?" tanyanya. "Sini, ngobrolnya di atas saja. Lagi nanggung kerjaannya," jawab Abu Nawas. Ketika tetangga Abu Nawas itu sudah sampai di atas, ia kembali bertanya, "Gimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang sama kamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Gimana ya? Aku gak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kamu gak ngomong tadi waktu aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal. "Ya malu lah kalau sampai ada orang lain yang mendengar kalau aku lagi gak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini pun turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilakan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Makasih Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama Abu Jahil," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Ya Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Cepat kamu sembunyi, pasti mereka sudah mencarimu," kata Abu Jahil. "Waduh, gawat nih. Tapi bukan aku yang harus sembunyi, kamu Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Loh, kok malah aku yang harus sembunyi?" tanya Abu Jahil heran. "Ini Abu Jahil, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku tuh beralasan kalau kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya bener, ayo cepat sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas. Sudah aku bela-belain sampai menangis terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan,
teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.